Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Supriyanto Demapasan, NIM F0120333 dari kelas Ilmu Politik kelas B, dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu muncul dari negara Yunani kuno. Mengapa muncul dari Yunani kuno? Karena Yunani kuno adalah negara atau wilayah yang maju pada zamannya, pada zaman dulu. Yunani kuno juga banyak mengangkat atau banyak timbul para filsafat. Contohnya yang paling terkenal adalah Plato. Plato adalah tokoh yang sangat bisa juga dikatakan disegani, dan Plato juga mengungkapkan pikiran-pikirannya sesuai dengan fakta dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, Plato ini berasal dari Yunani, dan pada Yunani kuno, perkembangan pada masa Yunani kuno ini sangat pesat, bahkan bisa dikatakan negara yang paling makmur pada masanya, karena memiliki sistem politik atau kepemerintahan yang sangat baik. Seiring dengan perkembangannya, banyak juga muncul tokoh-tokoh filsafat yang lain. Contohnya itu Aristoteles. Aristoteles ini juga muncul dari negara Yunani kuno. Perkembangan Yunani kuno sangat baik dan dicontoh oleh dunia. Meskipun pada perkembangannya pada saat ini tidak maju lagi disebabkan oleh faktor ekonomi dibanding dengan negara-negara lain, tapi negara Yunani kuno sangat diciplak atau sistemnya atau sejarahnya diikuti oleh negara-negara lain. Contohnya adalah Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak masyarakat dan juga luas wilayah. Oleh karena itu perlu belajar dari sejarah Yunani kuno, baik dari dalam luar maupun dalam negeri. Perkembangan Yunani kuno, para pemerintah Indonesia mencontoh atau membaca buku filsafat, ilmu, dan sejarah perkembangan Yunani kuno untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk memajukan Indonesia. Karena mengapa? Indonesia adalah negara yang multikultural dan berbagai macam pandangan politik. Namun pada masa perkembangan Yunani kuno, banyak mengemukakan filsafat para filsuf mengemukakan pendapatnya tentang dunia masa depan. Seperti Indonesia saat ini boleh dikatakan negara berkembang dan ingin menjadi negara maju seperti negara Amerika Serikat dan China. Pada saat ini negara lain mengambil contoh dari Yunani kuno karena terkenalnya Yunani meskipun banyak dilanda peperangan, banyak dilanda masalah-masalah negara, namun pada masanya negara Yunani kuno sangat bisa dikatakan disegani. Para tokoh-tokoh filsuf muncul dengan berbagai kriteria pemikiran dari berbagai latar belakang dan mengungkapkan pendapatnya dan bukti serta memperbaiki suatu negaranya dan menjadi contoh bagi rakyat-rakyat dan negara-negara luar. Oleh sebab itu, perkembangan Yunani kuno ini dapat kita contoh dan dapat kita
dipraktekkan di negara kita. Meskipun negara Yunani saat ini tidak dikatakan berkembang lagi dibanding negara-negara lain, tapi karena dikarenakan faktor wilayah dan juga sumber daya alam, namun sumber manusia sangat baik, dan boleh dikatakan negara Yunani melahirkan banyak tokoh-tokoh yang bisa merubah dan mengubah dunia. Oleh sebab itu, melalui filsafat ilmu, kita belajar bahwa filsafat adalah sebuah pemikiran bagaimana kita dapat mengubah sistem-sistem politik yang benar, bagaimana kita dapat memerintah negara dengan baik itu agama sebagai tujuan dan politik sebagai alat, bukan agama sebagai alat dan politik sebagai tujuan. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, dari materi ini atau dari materi semua filsafat umum, perlu kita belajar, perlu kita pahami bagaimana sistem-sistem, bagaimana pemikiran-pemikiran kita juga mampu mengubah Indonesia, dan bagaimana kita memberikan bukti, bukan sekedar teori atau pemahaman, tetapi dapat dipraktekkan dan dapat dibuktikan dan dapat diteladani oleh dunia dan masyarakat sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.